Kemudian berpindah ke aula teater di Wano Kuni. Sang Dayang sedang membacakan kisah para samurai Wano yang berjuang membebaskan negeri Wano dari neraka. Di depan ribuan penduduk ibu kota bunga yang hadir, Sang Dayang menceritakan kisah negeri Wano yang dijajah oleh Kaido selama 20 tahun dan diubah menjadi neraka. Dia menceritakan kisah penyerangan para Akazaya Nine dan para pahlawan dari luar Wano yang ikut berjuang untuk membebaskan Wano Kuni. Panggung telah siap untuk sebuah kisah tentang tugas dan sebuah kehormatan. Ini adalah kisah para abdi kerajaan serta perjuangan mereka untuk membuat nama Kozuki Oden kembali bersinar. Para penonton pun sangat antusias mendengar ceritanya. Lalu kemudian berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage. Momonosuke dalam wujud naganya sedang berlari dengan sangat cepat menuju pelabuhan. Tapi Momonosuke begitu kaget ketika mengetahui Yamato tidak ikut bersama dengan Luffy dan yang lainnya. "Apa kau tidak ikut bersama Luffy, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Tidak, aku akan tinggal di sini. Aku sudah bicara dengan Luffy dan juga yang lainnya." Kinemon lalu berkata, "Apa kau yakin, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Apa aku tidak diterima di sini?" Momonosuke lantas menjawab, "Bukan begitu, Yamato. Kami ini cuma bingung. Kemarin kau bilang kau sudah memutuskannya untuk pergi dan mengikuti jejak ayahku. Lalu sekarang kau bilang kau tidak akan pergi." Yamato pun lalu menjawab, "Oh, dulu Oden memulai petualangannya dengan berkeliling Wano kan? Aku sadar masih banyak hal di luar sana yang masih belum ku ketahui. Tapi aku yakin aku akan menemukan jalanku sendiri kalau aku ikuti langkah Oden. Dan cepat atau lambat aku akan berlayar di lautan bersama dengan Luffy." Kinemon pun menjawab, "Luar biasa, Yamato, kau bisa mengambil keputusan dengan semua itu." Momonosuke lalu beralih memikirkan Luffy yang menurutnya sangat kejam. "Oke, berarti semuanya sudah jelas. Mereka pasti sengaja mengabaikanku. Kenapa mereka semua pamitan ke semua orang kecuali denganku?" Dan kemudian Momonosuke pun mengingat flashback saat dimana dia bertemu dengan Luffy dan mereka selalu saja ribut di setiap pertemuan. Dimulai dari pertama kali mereka bertemu di Panghazar, lalu kemudian flashback ketika mereka membuat aliansi para samurai, bajak laut, dan Sukuming. Lalu flashback ketika Kanjuro menculik Momonosuke, tapi Luffy percaya dengan Momonosuke dan dia akan menyelamatkannya. Lalu ada momen di mana Kaido akan menghukum mati Momonosuke. Lalu flashback Luffy percaya jika Momo bisa menghentikan laju Onigashima. Lalu setelah mengingat semua kenangan dan flashback itu, Momonosuke lalu berkata, "Mungkin kami memang jarang akur, tapi sudah sangat lama kami berjuang bersama. Apa dia benar-benar setega itu? Aku salah menilaimu, Luffy. Kau sungguh kejam. Dia tak bisa membedakan kebebasan dengan bebas dan bersikap kurang ajar. Apa aku salah, Kinemon?" tanya Momo. Kinemon pun menjawab, "Sama sekali tidak, Momonosuke sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita tidak terbang saja?" Momo pun menjawab, "Diam." Kinemon lalu berkata, "Momonosuke sama. Sekarang kau adalah shogun negeri ini. Tergantung apa jawaban Luffy nantinya. Mungkin nanti aku terpaksa akan menebasnya atas kelalaiannya ini." Momo pun menjawab, "Tepat sekali. Itulah jalan samurai. Kukira kita ini teman Luffy." Yamato lalu berkata kepada mereka, "Kurasa kalian sudah terlalu berlebihan." Momonosuke lalu menjawab, "Dia sudah menghina kami. Kita tak boleh membiarkan kelalaian ini tanpa memberinya sedikit pelajaran," ucap Momo. Lalu kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Ketiga kapal bajak laut generasi terburuk itu sudah menghadap ke lautan dan siap untuk berlayar. Kid lalu berkata, "Ingatlah kalian semua, pertemuan kita berikutnya adalah sebagai musuh. Jangan protes padaku kalau serangan kami nanti akan sangat mematikan." Lau pun menjawab, "Beres, gak masalah." Sedangkan Luffy menyuruh nakamanya untuk menurunkan layar. Dan lalu tiba-tiba Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pun datang. "Luffy, dasar kau monster biadab. Apa maksud sikap kurang ajarmu ini? Kenapa kau meninggalkan dua teman seperjuangan terlamamu tanpa pamit?" ucap Momonosuke. Kinemon lalu berkata, "Kau sudah membuat Shogun marah. Apa pembelaanmu?" Luffy lalu menjawab, "Hei, sekarang kita kan sudah bertemu." Lalu Momonosuke berkata, "Luffy, dengarkan titah dari Shogun. Tolong jangan pergi, aku akan sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Jangan berakhir seperti ini," ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras.
Luffy dan Kinemon pun sampai nggak habis pikir jika akhirnya Momo malah nangis. Momo lalu berkata lagi, aku bisa selamat hanya karena ada kau. Karena kaulah alasan aku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Tapi kumohon kalian jangan pergi. Lihat, aku bahkan tak bisa ngomong dengan benar sekarang. Aku takut dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tolong jangan pergi, ucap Momo dengan derain air mata yang begitu deras. Zoro yang melihatnya lalu mengatakan, penampilan Shogun yang begitu sangat menyedihkan. Nami lantas menjawabnya juga dengan menangis. Jangan kasar begitu, dia itu cuman masih anak kecil. Luffy kemudian memanggil Usopp. Usopp lalu berkata, baik, ini sudah siap. Dan lalu Luffy pun melempar bendera Jolly Roger-nya kepada Momo. Yamato, Momo, Kinemon, kami sudah menunggu kalian di sini. Karena itulah aku ingin memberikan ini padamu. Momo, meskipun sekarang kau agak besar, tapi aku tahu seperti apa kau sebenarnya. Kau tak bisa bersikap sebagai shogun yang tangguh di depanku. Kau kecil, lemah, dan bodoh. Tapi aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Ini adalah bendera kami. Di saat-saat yang sulit, pandangi itu. Dan ingatlah pertulanganmu bersama dengan kami. Kibarkan ini di negeri Wano. Kalau ada yang datang cari masalah, tunjukkan ini pada mereka. Biar kutunjukkan pada mereka bahwa berurusan dengan teman kami sama saja berurusan dengan kami sendiri. Momo pun menangis dan berkata, apa itu berarti aku bagian dari teman kalian? Luffy lalu menjawab, tentu saja bodoh. Jika nanti kalian ingin menjadi bajak laut, kami akan datang langsung untuk menjemput kalian. Yamato dengan girangnya menjawab, baiklah. Tapi ingatlah Momo, aku tak mau ada orang lemah di kapalku. Yamato, jaga mereka untukku, ucap Luffy. Yamato lalu menjawab, siap komandan. Sedangkan Momo berlutut ke kapal Luffy yang sudah meninggalkan pelabuhan. Para nakama pun melambaikan tangan kepada Yamato, Kinemon, dan Momonosuke. Luffy lalu juga tak lupa berkata, jaga sikapmu Shogun Wano. Sanigo, Polartang, dan Victoria Pang pun meninggalkan negeri Wano. Momo lalu berkata, Kinemon, kau ingat kata-kataku. Suatu hari nanti aku akan melampaui Kozuki Oden ayahku. Kinemon pun menjawab, aku akan berada di sampingmu ketika itu terjadi tuan. Yamato lantas berkata, apa kalian membicarakanku? Tentu saja tidak, ucap Kinemon dan Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke kapal Sanigo. Nami berkata, baiklah kalian semuanya, ayo kita berlayar menuju Hakumai. Pelabuhan utama ada di sana. Aku diberitahu kalau ada lift di sana yang bisa membawa kapal turun. Brook dan Chopper pun sangat bahagia mendengarnya. Aku kira karena dulu kita memanjat air terjun untuk sampai kemari, dan kita juga harus terjun lewat sana untuk bisa keluar dari pulau ini. Tapi jika ada lift itu sangat menyenangkan. Syukurlah, ucap Brook dan Chopper bergembira. Tapi ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Kapten Kid. Hahaha, ya itu bisa diterima. Kalian akan gunakan pelabuhan utama. Lewat sana memang aman dan nyaman. Cocok untuk orang lemah seperti kalian. Mendengar perkataan Kid itu, Luffy dan Law pun menjadi sangat murka. Aman dan nyaman. Namun Nami dan yang lainnya langsung berusaha untuk menenangkan Luffy. Tidak Luffy, aman itu sangat bagus. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Nakama Law juga mengatakan hal demikian. Tunggu Kapten, kenapa wajahmu begitu? Kami semua juga setuju, pelabuhan utama lebih baik. Tapi Luffy dan Law merasa terhina dengan ucapan Kid itu. Dengan panasnya Luffy mengambil alih kemudi. Jinbe, berikan kemudinya padaku. Law juga demikian, dia mengambil kemudi dari Beppo. Rasakan ini. Ketiga kapal itu pun langsung terjun bebas dari atas negeri Wano. Semua nakama pun berteriak histeris ketakutan. Lalu kemudian berpindah lagi ke negeri Wano. Sang Dayang yang sedang menceritakan kisah perjuangan para Akazaya, menceritakan pahlawan yang datang. Para penjahat yang datang yang telah membebaskan negeri Wano, bagaikan dewa yang turun ke dunia nyata. Kekuatan mereka menerjang bagai tsunami, menyapu semua penghalang di depannya. Bahkan Kaido, sang Raja Naga, tak berkutik di hadapannya. Lalu di tengah kekacauan itu, Putri Hiyori berhadapan dengan ular Orochi yang lenyap di telan api. Dalam usaha terakhirnya untuk membalas dendam, Orochi berkata, dendam keluarga Kurozumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya. Namun Putri Hiyori tak gentar sedikit pun, matanya tetap terbuka lebar.
Kenangan penderitaan negeri ini selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Kurozumi berarti arang, mereka terlahir untuk dibakar. Para penonton pun bersorak-sorai di akhir cerita. Sang Dayang pun lalu menutup cerita hebat itu. Penutup kisah keji ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat menggembirakan. Darah yang tertumpah demi membangkitkan klan kembali takkan pernah terlupakan. Sejarah pengorbanan mereka akan selalu terbang terbawa angin. Itulah akhir kisah hari ini tentang para samurai besar negeri kita dan bagaimana mereka dengan ajaibnya kembali bersama dengan kita. Dengan itu sudah saatnya kita beristirahat, saatnya kita membangun negeri Wano yang tercinta ini. Momonosuke, para Akazaya dan penduduk ibu kota pun bersorak-sorai atas cerita Sang Dayang yang sangat menguras emosional itu. Lalu kemudian keesokan harinya, Momonosuke, Yamato, dan Kinemon sedang mencari tempat tertinggi di ibu kota bunga. Momo berkata, di mana kita sebaiknya pasang bendera kebanggaan kita ini. Dan akhirnya bendera kebesaran Mugiwara itu pun dipasang di atas kastil Shogun. Setelah terjun bebas dari air terjun Wano, kapal Sanigo pun kembali ke Laut Biru untuk berlayar di lautan luas. Namun akibat tindakan Luffy yang sembrono itu membuat Nami sangat marah dan menghukumnya. Dasar Kapten Brengsek, tingkah tololmu yang barusan itu hampir saja membunuh semua kru. Ketololan yang bisa kami toleransi juga ada batasnya, ucap Nami sambil memaki-maki Luffy dan menyiksanya dan mengurungnya di dalam kandang besi. Sang Nyoyonko itu pun tak bisa berkutik di hadapan konternya itu. Maafkan aku, ucap Luffy dengan tubuh yang bengkak babak belur akibat dihantam oleh Nami. Melihat Nami yang begitu marah, Jinbe pun berusaha untuk menenangkannya. Hahaha, tapi tak ada yang terluka, jangan keras-keras menghukumnya, ucap Jinbe. Namun betapa kagetnya Jinbe ketika merasakan haki dari Nami. Kita harus tegas untuk mendisiplinkannya Jinbe. Jinbe pun langsung keringat dingin merasakan haki kemarahan Nami. Wah, apakah itu haki? Tanya Jinbe. Chopper lalu memperingatkan Jinbe. Bos, jangan bantah Nami kalau dia lagi marah. Dia bisa sangat menyeramkan. Dan di sisi lain, Franky sangat memuji kehebatan dan ketangguhan Sanigo. Hei, kalian sudah lihat kan gimana Sanigo terjun dari setinggi itu. Dan yang rusak cuma tiang kapal sedikit, ucap Franky. Lalu kemudian Nezuko datang memberikan surat kabar yang baru, yang dimana Robin yang mengambilnya. Terima kasih, ucap Robin sambil mengelus-ngelus kepala burung itu. Kepala burung mana nih? Nah, Robin lalu memanggil yang lainnya. Hei kalian semua, kelihatannya kita dapat bounty baru. Sanji lalu dengan begitu gembiranya ingin mengambilnya dari Robin, tapi Robin mengelak hingga Sanji pun terjatuh. Lalu kemudian narator mengatakan pembaruan bounty untuk pemimpin armada besar 5.600 awak serta para komandan tertingginya. Dr. Tony Chopper dari 100 berry menjadi 1000 berry. Karena nilai bounty-nya masih terlalu sedikit, Chopper pun jadi murka. Hei, apa-apaan ini? Naiknya cuma sedikit, ucap Chopper dengan marah. Padahal kalau dikira-kira, Chopper lah yang mengalami kenaikan bounty yang paling fantastis. Dari 100 berry menjadi 1000 berry. Gokil nggak tuh? Lalu kemudian bounty Nami menjadi 360 juta berry yang membuat Nami jadi sangat frustasi. Oh tidak, aku sendiri juga mau memburu orang dengan nilai bounty segini, ucap Nami. Lalu kemudian bounty Brook menjadi 383 juta berry. Brook menyambut bounty barunya itu sambil ngeteh santuy. Lalu Franky mendapatkan bounty 394 juta berry. Tapi Franky sangat begitu kaget dan kesal kenapa tiba-tiba poster bounty-nya malah berubah menjadi kapal Sanigo. Woi, apa kalian bercanda? Bahkan wajahku tidak kelihatan. Kenapa berubah menjadi kepala Sanigo? Lalu kemudian ada bounty Sniper God Usopp menjadi 500 juta berry. Usopp pun tak bisa membendung kesedihannya karena bounty-nya semakin hari semakin naik. Kumohon jangan naik lagi bountyku, ucap Usopp meratapi. Lalu Robin mendapatkan nilai bounty 930 juta berry. Dan untuk mengobati kesedihan Chopper, Robin memberikannya permen kapas untuk membuatnya ceria dan jangan sedih lagi karena bounty-nya yang kecil. Lalu kemudian ada bounty Sanji yang menjadi 1 miliar 32 juta berry. Lalu ada Jinbe mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry. Lalu ada Zoro mendapatkan nilai bounty 1 miliar 100 juta berry.
Mengetahui hal itu, Sanji pun dibuat sangat kesal dan sangat marah. Kenapa aku kalah dari si Marimo? Dasar sialan. Selain itu, kau juga Jinbe. Rupanya kau sama saja dengannya. Persetan dengan kalian, ucap Sanji. Jinbe lantas bertanya, Sanji, apa kau baik-baik saja? Tanya Jinbe. Zoro dengan sumringahnya berkata, abaikan saja dia Jinbe, dasar peringkat 4. Sanji pun kesal diejek oleh Zoro. Dan seperti biasa, mereka pun kembali baku hantam dan duel. Siapa yang kau sebut peringkat 4 brengsek? Ucap Sanji. Zoro pun berkata, oh, kau berani melawan peringkat 2 ya? Dan lalu ke-9 komandan tertinggi itu dipimpin oleh sang kapten terhebat, Monkey D. Luffy, yang bernilai 3 miliar Meri. Tolong keluarkan aku dari sini, perutku lapar, ucap Luffy yang memohon kepada Nami untuk dikeluarkan dari dalam kandang. Sungguh seorang kapten yang hebat. Nah, lalu kemudian berpindah ke Pulau Karibari, markas Yonko badut si Bagi. Para anak buah Bagi begitu kaget ketika mengetahui Takanomi Mihawk, pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia, sedang berada di tempat mereka. Hei, apa kalian sudah melihatnya? Hebat, ternyata itu sungguhan. Jadi dialah pendekar pedang terkuat di dunia. Padahal aku sempat berpikir, setelah si Chibukai dibubarkan, nasib kita sudah berakhir ketika armada angkatan laut mengepung kita. Tapi Kapten Bagi memang hebat, tak kusangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Lalu kemudian berpindah ke tempat Bagi, Mihawk dan Krokodil, yang ternyata Bagi sedang disiksa habis-habisan oleh Krokodil dan juga Mihawk. Tunggu dulu, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian, ucap Bagi dengan wajah babak belur. Lalu Krokodil berkata sambil memegang kepala Bagi, dengar ya, Cross Guild adalah organisasi yang kubentuk bersama Takanome. Kenapa kau yang malah menjadi pemimpinnya? Bagi lalu menjawab, aku benar-benar hanya bisa minta maaf. Tolong jangan diambil hati. Lalu kemudian Mihawk berkata, kau adalah orang yang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko hanya dengan terus minta maaf. Kalau kami tidak membunuhmu, maka kami tak akan bisa menjadikanmu contoh bagi orang-orang. Krokodil lantas berkata, emosi yang kurasakan saat ini sudah bukan lagi perasaan terhina, tapi ini sungguh memalukan. Ini lebih buruk dari penghinaan. Itu adalah kata-kata yang lebih tepat untuk ini. Bagi hanya bisa terus berkata, ampuni aku. Mihawk lalu menjawabnya, jangan meminta hal yang mustahil. Lalu kemudian Mr. Tree, Galdino, mantan agen Baroqueward, anak buah Krokodil sangat senang dengan kehadiran Krokodil di sana. Oh bos, senang sekali lagi bisa melayanimu, ucap Galdino. Melihat hal ini, Bagi pun merasa dikhianati. Dia lalu berkata, brengsek kau Galdino, kau mau mengkhianatiku ya? Galdino lalu menjawab, seingatku aku tak pernah bergabung secara resmi denganmu, dasar badut. Dan lalu para bawahan Bagi yang lain pun tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu sang kapten. Alvida, Kabaji, Moji, dan Richie hanya mencari aman dan tak ikut campur. Mereka tahu jika melawan Mihawk dan Krokodil, maka sama saja cari mati. Kabaji berkata, karena kapten kita sudah tamat, bagaimana dengan nasib kita selanjutnya? Alvida pun menjawab, tentu saja kita mengikuti Krokodil dan Mihawk. Kita harus ikut yang terkuat, ucap Alvida. Lalu kemudian Mihawk mengingat kembali kejadian ketika angkatan laut telah mengepung Pulau Karagana. Krokodil lalu tiba-tiba menghubungi Mihawk. Hahaha, kudengar kau kehilangan gelar si Chibukaimu ya Takanome. Mihawk lalu menjawab, ada urusan apa kau menghubungiku Krokodil? Angkatan laut berkeliaran di sekitar pulau ini, sungguh bikin risih saja. Kurasa aku tinggal pindah tempat saja. Krokodil lalu menjawab, itu berarti akan menguntungkan kalau kita bekerja sama, kalau membentuk sebuah organisasi. Angkatan laut tak akan berani meremehkan organisasi yang dipimpin oleh kita berdua. Ditambah lagi dulu mereka sempat menjulukimu, pemburu angkatan laut. Kau dan aku sama, kita tak percaya siapapun, ucap Krokodil. Lalu kemudian berpindah ke flashback ketika angkatan laut datang untuk menyerang markas Bagi. Pada saat itu Bagi sudah mau kabur, tapi anak buahnya malah menyuruhnya untuk ikut bertempur. Kapten Bagi, kau mau kemana? Tak ada alasan untuk takut menghadapi angkatan laut ini kan, ucap anak buahnya memaksa Bagi untuk bertarung. Tapi tiba-tiba saja satu persatu kapal angkatan laut itu pun hancur, berkeping-keping dan tenggelam. Yang dimana ternyata Krokodil adalah orang yang menghancurkan semua kapal perang itu.
Para anak buah Bagi pun menganggap jika kedatangan krokodil adalah untuk membantu Bagi. Wah, luar biasa. Berarti kabar jika mengatakan dia bekerja untuk Kapten Bagi itu ternyata benar. Ini baru namanya kesetiaan. Dia berani mengambil risiko untuk menyelamatkan kita semua. Ini baru namanya Kapten Bagi kita. Tapi ternyata kedatangan krokodil itu adalah untuk menagih hutang yang dipinjamkan oleh Bagi. Bagi pun sangat ketakutan ketika mengetahui krokodillah yang datang. Celaka, dia pasti kemari untuk menagih uang yang aku pinjam. Sekarang ini aku lagi bokeh, bagaimana ini? Ini lebih buruk dari angkatan laut, ucap Bagi ketakutan. Lalu kemudian krokodil mendatanginya. Oh, ternyata kau masih di sini ya. Tapi dari yang ku kenal, tadi aku cukup yakin kalau kau pasti sudah kabur sekarang, ucap krokodil. Bagi lantas menjawab, aku tahu bisnis Bagi delivery memang terlihat lancar. Tapi faktanya terlalu banyak mulut yang harus aku beri makan. Dan semua para raksasa penghasil terbaik kami telah keluar. Mohon pengertiannya, ucap Bagi. Krokodil lalu menjawab, kalau kau memang sudah tak punya apa-apa, aku tinggal menjualmu sebagai budak. Bagi lalu berkata, jangan bilang begitu Krokocan. Kita ini kan rekan satu penjara, kau ingat kan? Krokodil lalu menjawab, sudah bagus, aku mau meminjamkan uang padamu. Kalau kau tak bisa membayarnya sekarang, kau harus tanggung jawab penuh. Aku mau mendirikan perusahaanku sendiri dan aku butuh modal, ucap krokodil. Mendengar hal itu, Bagi pun punya rencana. Oh, kalau begitu bagaimana kalau aku gabung? Kau bisa pakai perusahaanku untuk membantu memulai bisnismu. Mungkin tidak seberapa, tapi kau bisa mendapatkan mantan si Cibukai sebagai pembantumu. Aku akan kerja 2 kali lipat untuk melunasi hutangku. Aku punya banyak anak buah yang bisa membantu kita untuk mengurus bisnismu. Soal iklan, tenaga ahli percetakan, kurir, kau boleh kerjakan kami semua dengan gratis. Dan singkatnya, tawaran dari Bagi itu pun diterima oleh krokodil. Dia menyerahkan urusan iklan organisasi barunya kepada Bagi. Tapi yang terjadi malah membuat krokodil murka. Dia dan Mihawk yang seharusnya menjadi pemimpin Crossguild malah terlihat seperti bawahan Bagi dan menjadikan Bagi sebagai pemimpin dari mereka. Lalu kembali ke masa sekarang. Hei, kau lihat ini kan badut. Ini poster yang sudah kau sebar ke seluruh dunia. Kau terlihat mencolok sekali ya Pak Presiden. Aku dan Takanome terlihat jadi budakmu. Bagi lalu menjawab, bukan begitu maksudku. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya seperti itu. Krokodil lalu bertanya, memangnya apalagi tujuanmu kalau bukan karena niat buruk? Bagi lalu menjawab, aku melakukannya secara tidak sengaja. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku. Aku sendiri kaget melihatnya. Lalu diperlihatkan flashback ketika bawahan Bagi membuat poster Crossguild dengan Bagi seperti pemimpin dari krokodil dan juga Takanome Mihawk. Dan mereka sudah menyebarkan poster itu ke seluruh dunia. Bagi pun auto jantungan ketika melihat poster itu. Dan karenanya pemerintah dunia pun langsung menanggapi organisasi Crossguild dan mereka mengira Bagi adalah pemimpinnya. Flashback lalu berpindah ke markas angkatan laut yang membahas tentang Crossguild dan Bagi. Oh, jadi dia Bagi yang menjadi salah satu dalang insiden Impel Down. Kita selama ini sudah salah menilainya. Dia ternyata adalah mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia disebut-sebut setara dengan Yonko Akagami no Sanks. Sosoknya begitu penting hingga bahkan krokodil langsung turun tangan untuk menyelamatkannya di Pulau Karaibari. Selain itu, dari hasil penyadapan telah memastikan adanya keterkaitan antara krokodil dan juga Mihawk. Akibatnya ada banyak organisasi gelap yang bersedia menyuntikkan dana untuk operasi perburuan angkatan laut ini. Jika dilihat dari kekacauan yang ditimbulkan di dunia saat ini, bisa dikatakan Crossguild adalah organisasi yang sangat berbahaya bagi kita. Kita saat ini juga menjadi incaran para bajak laut dan orang-orang untuk mendapatkan tebusan bagi kepala kita. Mereka harus segera dimusnahkan. Krokodil, dia adalah mantan si Cibukai. Dia pemilik buah iblis tipe Logia yang sangat tangguh. Nilai bounty-nya 1.965 juta berry. Lalu ada Takanome Mihawk, juga mantan si Cibukai, sekaligus pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Dia bahkan dikatakan sanggup menyimbangi salah satu Yonko yaitu Akagami no Sanks. Pemerintah dunia menghadiahi kepalanya senilai 3.590 juta berry. Dan terakhir bagi si badut jenius,
Selain latar belakangnya yang disebutkan tadi, dia bahkan mampu membuat Mihawk dan krokodil tunduk padanya. Pemerintah dunia pun memberikan 3 miliar 189 juta beri untuk kepalanya, sekaligus menjadikannya sebagai New Yonko seperti Mugiwara no Luffy. Bagi merupakan sosok berbahaya yang sangat diwaspadai oleh pemerintah dunia. Nah, lalu kembali ke masa sekarang, krokodil dan Mihawk masih melanjutkan penyiksaannya kepada Bagi. Kau berhasil menjadi Yonko, hebat juga kau badut, ucap krokodil. Bagi hanya bisa menjawab, aku sungguh menyesal, maafkan aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian. Mihawk lalu berkata, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya krokodil. Kurasa membiarkannya memiliki posisi tinggi, bukanlah ide yang buruk. Setidaknya aku tidak peduli menjadi Yonko dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Krokodil lalu bertanya, apa kau yakin Takanome? Mihawk lalu menjawabnya, aku sangat yakin. Kita biarkan dia menjadi sasaran tembak. Lagi pula kita bisa menghabisinya kapanpun yang kita mau. Krokodil pun setuju dengan ide Mihawk itu. Dan lalu mereka melepaskan Bagi untuk memperkenalkan mereka kepada semua bawahannya. Hei, dengarlah para bawahanku. Kami telah mendirikan organisasi Cross Guild demi menyambut datangnya era baru. Sekarang akan kuperkenalkan kepada kalian para petinggi, Tuan Krokodil dan Tuan Takanome Mihawk. Bawahan Bagi pun sorak-sorai menyambut kedatangan Mihawk dan krokodil. Kemudian berpindah ke Pulau Kamabaka. Para pasukan revolusioner sedang berkumpul setelah kembalinya para komandan dari Marijoa. Betty mengatakan kepada Koala agar tidak perlu mencebaskan Sabo karena dia pasti akan baik-baik saja. Koala lalu menjawab, ya setidaknya aku lega karena kalian semua baik-baik saja. Ivankov lalu berkata, itu benar, kita harus merayakan keajaiban ini. Morley lalu menjawab, dasar Sabo, dia tak akan kumaafkan karena sudah membuat kita semua cemas. Karasu lalu berkata, jika dia percaya kepada Sabo. Lalu kemudian Dragon berkata, Sabo pasti baik-baik saja, tapi jika benar dia yang telah membunuh Raja Cobra, maka aku tak akan memaafkannya meski dia punya alasan kuat sekalipun. Lalu Dragon kemudian berjalan menuju Kuma. Kuma, apa yang sebenarnya yang telah kau lihat? Lalu kemudian tiba-tiba dengan musik pun berbunyi dan Koala pun mengangkatnya. Angkatan laut pun menyadari ada panggilan masuk ke Pulau Kamabaka. Hei, itu mungkin Kaisar Api Sabo. Segera rekam dan lacak lokasinya. Dan kemudian Sabo berkata, halo Koala, ini aku Sabo.